Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasrin SE, mengajar mata pelajaran akuntansi dasar, kelas 10 akuntansi, guru dari SMK Negeri 1 Kota Bogor, dan Sekolah Induk SMK Negeri 4 Kota Bogor. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada video ini adalah materi Jurnal Umum Perusahaan Jasa pada bulan Desember 2022. Pengertian jurnal. Jurnal adalah catatan sistematis dan kronologis dari transaksi-transaksi keuangan dengan menyebutkan akun yang akan didebit atau dikredit disertai jumlah masing-masing dengan referensinya. Adapun fungsi jurnal, yang pertama adalah fungsi analisis, yaitu untuk menentukan perkiraan yang didebit dan perkiraan yang dikredit serta jumlahnya masing-masing. Yang kedua, fungsi pencatatan, yaitu untuk mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang perlu. Tiga, fungsi historis, yaitu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Baik, dari jurnal itu maka dapat dijelaskan atau dapat menggunakan bentuk atau format jurnal. Adapun isi dari format jurnal itu pertama adalah tanggal, kolom tanggal. Yang kedua, kolom akun atau keterangan. Ketiga, kolom referensi. Keempat, kolom debit. Kelima, kolom kredit. Kolom tanggal biasanya diisi dengan kapan terjadinya transaksi itu dan kejadian transaksi itu dimuat di dalam bukti transaksi. Kemudian kolom akun dan keterangan diisi dengan akun-akun yang terkait sesuai dengan analisis dari setiap transaksi ekonomis tersebut. Referensi, kolom referensi diisi dengan nomor akun dari setiap akun yang didebit atau yang dikredit. Kolom debit diisi dengan nilai akun yang didebit. Kolom kredit diisi dengan nilai akun yang dikredit. Baik, untuk jurnal umum barangkali nanti akan ada beberapa halaman. Maka nanti untuk halaman pertama bisa dicatat pada halaman 1. Kalau ada 2 halaman 2 dan seterusnya. Baik, langsung ke contoh soal. Transaksi investasi. Nah, ini salah satu transaksi yang mengawali kegiatan suatu perusahaan, di mana perusahaan itu membutuhkan modal dalam memulai usahanya. Di sini transaksi contohnya Tuan Jack membuka perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa cleaning service. Pada tanggal 1 September 2020, ia menyerahkan uang dan peralatan sebagai modal awal pembukaan usaha masing-masing senilai 100 juta dan 5 juta. Baik, dari segi analisis, maka kita akan pertama kali mencatat adalah kapan transaksi itu terjadi. Jadi pertama dicatat kolom tanggal 1 September 2020. Baik, untuk kolom akun yang debit kredit, di sini ada 2 akun di debit. Ya, karena yang disetor itu adalah dua macam akun, di mana akun kas sebagai harta, yang kedua akun peralatan sebagai harta. Karena dua-duanya setor dalam perusahaan, maka nilai itu bisa dijumlahkan dengan mengkredit modal senilai jumlah dari akun yang didebit tadi, yaitu sebesar 105 juta. Kemudian untuk transaksi kedua, misalnya diasumsikan transaksi pembelian. Di sini pembelian perlengkapan secara kredit. Kalau dibaca dalam soalnya, tanggal yang sama dibeli perlengkapan senilai 3.500.000 dengan
uang muka atau DP Rp1.000.000 dan sisanya akan dibayar kemudian hari. Ini tercatat tanggal 1 September 2020. Akun yang didebit perlengkapan senilai 3.500.000. Akun yang dikredit kas 1 juta. Kemudian akun kredit yang kedua utang usaha 2.500.000. Di sini kalau kita perhatikan perlengkapan didebit 3.500.000 karena memang dalam transaksi ini dia membeli perlengkapan. Nah, untuk aturannya apapun yang dibeli itulah yang didebit. Karena membeli perlengkapan maka didebit perlengkapan. Sedangkan pembayaran bisa dilakukan dengan tunai ataupun kredit. Di sini dalam transaksi ini pembelian baru dibayar 1 juta, jadi dianggap tunai 1 juta. Jadi sisa ini kemudian artinya belum dibayar jadi hutang. Makanya di sini 2 akun kredit, kas dan utang usaha. Baik, transaksi yang ketiga. Contoh transaksi ketiga adalah transaksi pendapatan. Pada tanggal 3 diterima pembayaran dari customer atas pekerjaan yang telah diselesaikan senilai Rp4.700.000 dan Rp300.000 akan dibayar pada tanggal 10. Maksudnya 10 September 2020 dalam tahun yang sama, bulan yang sama. Dari transaksi ini dapat dianalisis bahwasanya transaksi ini merupakan transaksi campuran. Artinya penerimaan tunai sebesar Rp4.700.000, kemudian berupa tagihan atau piutang Rp300.000. Maka karena dijual secara tunai maka debit kas Rp4.700.000, kemudian tagihan berupa piutang Rp300.000 didebit, kemudian mengkredit pendapatan senilai penjumlahan dari kas dan piutang tadi sebesar Rp5 juta. Baik, jadi untuk transaksi pendapatan ini ada 2 debit dan 1 kredit. Dengan kalau dijumlahkan jumlahnya kan sama. Baik, transaksi yang keempat ya transaksi pembayaran hutang. Pada tanggal 6 September perusahaan membayar utang atas pembelian perlengkapan yang dilakukan di tanggal 1 September 2020. Baik, berarti di sini adalah transaksi pembayaran hutang. Di mana yang tadi tanggal 1 September perusahaan punya memiliki hutang, maka pada tanggal 6 September ini dilakukan pembayaran. Dari analisis maka dikatakan bisa disebutkan bahwa hutang itu berkurang dan kas berkurang. Sesuai dengan aturannya, maka ketika kas berkurang akan dikredit, hutang berkurang akan didebit. Maka jurnalnya setelah kita catatkan tanggalnya, kita debit utang usaha 2.500.000 dan mengkredit kas dengan 2.500.000 atau dengan jumlah yang sama. Transaksi berikutnya adalah transaksi pelunasan piutang atau bisa dikatakan penerimaan pembayaran piutang. Pada tanggal 10, customer melakukan membayar piutangnya atas jasa yang telah perusahaan berikan sesuai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran piutang. Baik, untuk kolom tanggal diisi dengan tanggal 10 bulan 9 2020. Dari analisis ini maka kita akan mendebit kas karena di sini kas bertambah sebesar Rp300.000 dan kemudian piutang berkurang Rp300.000. Dalam soal ini tidak disebutkan angka sebesar 300, tetapi transaksi ini berkaitan dengan transaksi sebelumnya. Jadi untuk memahaminya kadang-kala bisa disebut angka di sini atau tinggal dilihat transaksi sebelumnya. Baik, berikutnya transaksi beban dibayar di muka. Pada tanggal 12 September 2020 perusahaan sepakat untuk menyewa juga membayar 1 gedung di samping gedung utama perusahaan sebagai gedung tambahan dengan harga sewa Rp6 juta per tahun dan dibayar di muka oleh perusahaan. Baik, ini transaksi bisa dikatakan transaksi yang sifatnya dilakukan pembayaran di muka. Jadi pembayaran di muka itu maksudnya adalah manfaat belum diterima secara penuh, tapi pembayaran sudah dilakukan secara penuh. Baik, karena ini merupakan manfaatnya belum langsung diterima, maka ada kata-kata dibayar di muka. Nah, untuk transaksi ini sebenarnya ada 2 pencatatan. Boleh dicatat sebagai beban sewa atau boleh juga sewa dibayar di muka.
Hanya barangkali nanti perbedaannya ketika kita membuat jurnal penutup dan penyesuaian. Baik, di sini kita menggunakan sewa dibayar muka. Maka pada tanggal 12 September 2020 kita akan mendebit sewa dibayar muka, kemudian mengkredit kas. Kas selalu dikredit kalau sudah ada pembayaran. Baik, berikutnya transaksi pengambilan pribadi. Pengambilan pribadi ini sama halnya pemilik perusahaan mengambil harta milik perusahaan, ya. Jadi itu bisa disebut dengan transaksi internal. Di sini disebutkan pada tanggal 15 September 2020 Tuan Jack mengambil uang tunai milik perusahaan senilai Rp500.000 untuk keperluan pribadinya. Nah, baik. Jadi harus dipisahkan antara harta pribadi dan harta perusahaan. Jadi kalau pemilik perusahaan itu mengambil harta milik perusahaan, itu tidak boleh sekedar diambil tanpa dilakukan suatu pencatatan. Jadi kalau seperti itu pencatatannya adalah pengambilan pribadi. Baik, tanggal 15 September 2020 kita akan mendebit pengambilan pribadi atau FRIBE, kemudian kita mengkredit kas. Baik, selanjutnya transaksi pembayaran beban. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa perusahaan itu pasti ada beban. Di samping dia memperoleh pendapatan, akhirnya pembayaran beban. Di sini pada tanggal 28 September 2020 perusahaan membayar biaya untuk gaji karyawan senilai Rp2 juta. Pertama, kembali seperti tadi kita catatkan tanggalnya di kolom tanggal, kemudian kita akan mendebit dari analisis adalah beban gaji didebit, kreditnya kas. Kenapa beban gaji didebit? Ya karena beban yang dibayar itu merupakan pembayaran gaji. Nah, setiap pembayaran seperti yang tadi dijelaskan adalah kita akan mengkredit kas. Maka di sini akan kita debit beban gaji, kreditnya kas dengan jumlah yang sama yaitu sebesar Rp2 juta. Baik, saya kira cukup video dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.